Apa jadinya kalau kita memiliki bahan yang sangat ringan, namun luar biasa kuat dan juga memiliki sifat-sifat yang menakjubkan? Perkenalkan, aerogel, sebuah material yang sering disebut sebagai asap beku atau udara padat. Tapi apa itu sebenarnya aerogel? Gimana cara kerjanya dan mengapa material ini begitu istimewa? Mari kita bahas ke dalam struktur kimianya. Halo semuanya, selamat datang di Edwadia Channel. Yang masih belum tahu apa itu aerogel, jangan lupa subscribe. Kita bakalan bahas di video ini lebih detail. Cus. Jadi, aerogel itu adalah salah satu material terringan di dunia. Komposisinya adalah 99% udara, sementara sisanya adalah jaringan padat yang sangat halus. Jadi material ini ditemukan pada tahun 1931 oleh Samuel Stephens Kistler. Jadi ia berhasil menggantikan cairan dalam gel dengan gas tanpa menyebabkan keruntuhan struktur gel tersebut. Jadi proses ini disebut supercritical drying. Hasilnya adalah bahan dengan kepadatan yang sangat rendah dan juga sifat-sifat yang sangat amat unik gitu. Jadi secara teknis aerogel adalah jenis gel di mana komponen cairnya digantiin oleh gas. Struktur utama aerogel terdiri dari matriks 3 dimensi nanoporos yang memberikan kekuatan sekaligus membuatnya sangat ringan. Matriks ini biasanya terbuat dari silika, karbon, atau bahan polimer lainnya. Aerogel silika misalnya terdiri dari atom silikon dan oksigen yang terhubung dalam jaringan 3 dimensi. Lalu, bagaimana aerogel bisa begitu kuat? Jadi, rahasianya ada pada strukturnya yang unik. Jaringan nanoporos ini mungkinin aerogel menahan tekanan eksternal yang besar tanpa runtuh. Jadi ya, meskipun ringan, aerogel ini memiliki kekuatan tekan yang luar biasa. Dalam ilmu material, ini dikenal sebagai kombinasi ideal antara densitas rendah dan kekuatan tinggi. Mari kita lihat lebih dalam dari sisi kimianya. Jadi aerogel silika dibuat melalui reaksi Sol gel. Proses ini dimulai ketika prekursor seperti tetraetil ortosilicate yang dilarutkan dalam alkohol dan air dengan penambahan katalis. Jadi ketika reaksi berlangsung, terbentuk partikel-partikel kecil yang saling terhubung membentuk struktur 3 dimensi. Setelah struktur ini terbentuk, cairan dalam pori-pori gel dikeluarkan melalui pengeringan superkritikal, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh gas. Jadi selain silika, ada juga aerogel berbahan dasar karbon yang memiliki sifat konduktivitas listrik. Aerogel karbon sering digunakan dalam baterai, superkapasitor, dan material penyerap minyak karena sifatnya yang hidrofobik dan kemampuannya menyerap minyak dengan sangat efisien. Proses pembuatannya mirip sama aerogel silika, tapi ya menggunakan prekursor berbahan dasar karbon seperti resorcinol formaldehyde. Oke, jadi apa aja sifat luar biasa aerogel? Pertama, aerogel adalah isolator thermal yang sangat baik. Ini berarti ia dapat menahan panas, membuatnya digunakan dalam aplikasi seperti pakaian antariksa, dinding bangunan hemat energi, hingga pelindung peralatan elektronik dari panas ekstrim. Yang kedua, aerogel sangat transparan, sehingga sering digunakan dalam penelitian astronomi buat menangkap partikel debu kosmik. Meskipun sangat kuat, tapi aerogel juga memiliki kelemahan. Jadi aerogel rentan terhadap fraktur atau retakan karena strukturnya yang rapuh. Oleh karena itu banyak penelitian sedang dilakukan untuk meningkatkan elastisitas aerogel tanpa mengorbankan sifat-sifatnya yang unik. Ya salah satu caranya adalah dengan menggabungkan bahan polimer ke dalam struktur aerogel, menciptakan aerogel komposit. Jadi saat ini aerogel telah digunakan di berbagai bidang. Dalam industri luar angkasa, aerogel digunakan sebagai isolator thermal di pesawat ulang-alik. Dalam bidang lingkungan, aerogel karbon digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, aerogel mulai digunakan sebagai insulasi dalam pakaian musim dingin dan juga sepatu. Ya, masa depan aerogel sangat menjanjikan. Dengan inovasi terus-menerus, kita dapat melihat aerogel digunakan dalam aplikasi seperti penyimpanan energi, elektronik fleksibel, hingga pembangunan gedung yang lebih ramah lingkungan. Sifatnya yang serbaguna menjadikan aerogel sebagai bahan revolusioner yang terus berkembang. Gak hanya itu, dari sudut pandang penelitian, aerogel membuka pintu bagi studi-studi baru tentang nanomaterial dan interaksi antara struktur pori-pori nano dengan berbagai jenis molekul. Dalam dunia medis misalnya, aerogel berbasis biopolimer mulai dieksplorasi buat pengiriman obat secara terkendali. Bayangkan sebuah kapsul obat yang mampu melepaskan dosis secara bertahap berkat struktur unik aerogel. Bayangin juga peran aerogel dalam mitigasi perubahan iklim. Penggunaan aerogel sebagai isolasi di bangunan hemat energi dapat secara drastis mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan dan juga pendinginan. Ditambah lagi, aerogel karbon yang mampu menyerap CO2 bisa menjadi salah satu solusi dalam menangani emisi gas rumah kaca yang berlebihan.
Ya, namun ada tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah biaya produksi aerogel yang masih tinggi. Proses pengeringan superkritikal membutuhkan peralatan dan energi yang mahal. Penelitian terus berlanjut untuk menemukan cara membuat aerogel yang lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitasnya. Ya, jadi gimana menurut kalian? Apakah aerogel dapat mengubah dunia seperti yang kita bayangin? Atau apakah ada tantangan yang masih harus diatasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya di Eduedia. Oke, segitu aja yang bisa Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.